Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga selamat pagi para Pak Bagus. Perkenalkan, saya Setiadi Nugroho dari kelas 2KS1 yang akan menjelaskan aplikasi bernama Dunia Wisata Application atau disingkat dengan DWApp. Jadi DWApp ini merupakan sebuah aplikasi pemesanan yang di dalamnya itu dari pemesanan tempat-tempat destinasi wisata hiburan dan juga pemesanan tiket hotel. Yang mana nanti pengguna itu harus login terlebih dahulu, lalu mengisi formulir sebagai wisatawan. Nah, nanti juga wisatawan ini bisa memesan beberapa tempat destinasi wisata dan juga beberapa hotel di dalam aplikasinya. Dan juga terdapat menu saldo untuk pembayarannya. Baik, kita langsung saja mulai dari Entity Relationship Diagramnya atau ERD-nya, yaitu seperti ini. Jadi pertama ini wisatawan ini memiliki satu akun. Satu wisatawan memiliki satu akun, yang mana akunnya ini terdiri dari username, password, pertanyaan, dan jawaban. Nah, nanti wisatawan ini bisa melakukan pemesanan paket promo. Memesan paket promo sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 paket promo maksudnya. Nah, nanti juga satu wisatawan ini bisa melakukan 10 kali pesan hotel. Dengan catatan 10 kalinya ini harus dengan hotel yang berbeda. Ini juga sama, harus dengan paket yang berbeda juga. Jadi wisatawan itu tidak boleh memesan paket dan hotel yang sama yang sebelumnya sudah pernah dipesan. Nah, di sini untuk pesan hotel ini dia ini memiliki detail bahwa mengambil detail dari tabel hotel yang mana nanti ada nama hotelnya, ada biaya perharinya, biaya makan, dan biaya AC-nya. Nah, untuk entitas diagram seperti ini. Lalu berikutnya ada UML diagramnya. Ini sebenarnya UML diagram versi singkatnya ya. Jadi di sini tuh pemerannya hanya sedikit ya, hanya satu pemeran saja. Yang mana tabel akun ini sebagai abstrak. Lalu dia mengambil koneksi untuk terhubung ke database. Lalu dia menginherit wisatawan. Yang mana wisatawan ini memiliki atribut saldo dan pengeluaran dan metodenya seperti ini. Ada lumayan banyak ya metode dari wisatawan. Dia bisa meng-add identitas, update, delete, view, hingga upload. Nah, untuk versi lengkapnya UML diagramnya itu saya pecah jadi seperti ini ya. Jadi pertama itu ada kelas JFrame, dia sebagai abstrak yang terdiri dari JLabel, JTextFile, JButton, Image Icon, dan juga JTable. Lalu ini ada koneksi, dia itu singleton ya, sebagai singleton desain patternnya. Lalu di sini ada action listener interface. Nah, ini sebagai desain pattern observer. Lalu dia dari JFrame ini mengextend 4 kelas di dalamnya, yaitu pertama kelas opening, kelas loading, dashboard, registrasi, dan kelas login. Yang mana nanti kelas opening dan loading ini implement ke kelas runnable sebagai interface-nya dia, yang mana terdapat metode run. Lalu ada kelas dashboardnya mengimplement mouse listener, yang mana di dalamnya itu adalah action format metodenya. Mungkin ini aja untuk penjelasan UML diagramnya. Baik, berikutnya saya akan menuju ke codingan ya. Nah, di sini kita awali dulu dari kelas opening untuk mengawali sebuah aplikasi. Jadi di sini saya kelas openingnya membuatnya menggunakan extend JFrame, implement runnable, dan juga membuatnya menggunakan thread ya. Coba kita run dulu dari opening. Nah, akan muncul seperti ini ya openingnya. Jadi pertama gambarnya mengecil, lalu lama-lama membesar, terus diam dulu selama 5 detik, kurang lebih 5 detik, lalu baru ke halaman ini login. Nah, di sini kita kan belum punya akun, coba kita iseng langsung login, apakah bisa? Nggak bisa ya, username masih kosong. Coba kita isi asal, passwordnya belum kita isi, akan notif password Anda masih kosong. Lalu jika passwordnya kita isi asal juga, nah username dan password Anda tidak sesuai, jadi kita harus register dulu ya.
Nah, di sini register ada username. Coba kita langsung inputkan register, apakah bisa? Nggak bisa ya. Akan ada notifikasi mohon isi formulir dengan lengkap. Oke, di sini saya isi dengan nama saya Setia, passwordnya Hadi. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya ada 4 nih. Bebas sih pilih yang mana aja. Saya pilih anime paling favorit aja. Di sini saya jawab One Piece. Nah, data berhasil disimpan, silahkan login. Nah, otomatis akan berada di halaman login ya. Ini coba kita manfaatkan fitur forget password. Ceritanya saya tadi baru aja bikin akun kok tiba-tiba lupa ya passwordnya apa. Mungkin takutnya saya ada tulis typo tadi di passwordnya. Jadi kita ke forget password aja. Di sini ada username, pertanyaan, jawaban, dan password sesuai dengan formulir registrasi tadi ya, sama ya. Misal kita username-nya masih kosongan, kita akan ada notif username tidak ditemukan. Oke, di sini kita tuliskan username tadi sudah kita daftarkan, Setia misalnya tadi saya daftarnya. Di sini muncul pertanyaannya anime paling favoritnya apa? Saya tadi kan jawabnya One Piece, misal saya isi asal ya, Naruto. Oh, akan ada notif jawaban Anda tidak sesuai dengan saat registrasi. Ya, karena saat saya tadi registrasi itu saya jawabnya One Piece. Jadi kita retrieve. Nah, di sini kan ketemu passwordnya itu Hadi. Ketahuan ya di sini ya. Nah, jadi kita udah punya akun, kita udah tahu passwordnya, sekarang kita langsung login aja ya. Setia, passwordnya Hadi. Nah, di sini kita akan beralih ke halaman loading dulu. Loadingnya ini kurang lebih selama 7 sampai 8 detik. Nah, di sini loading juga saya membuatnya menggunakan thread ya tadi ya, sama implement runnable juga. Nah, setelah loading kita diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboardnya itu terdiri dari lumayan banyak menunya ya di sini. Di sini saldo awal kita itu misalnya 100 juta. Pengeluarannya 0. Nah, lalu setelah kita berhasil login, apa yang harus kita lakukan? Jadi pertama kita itu misal kita cek dulu ya view detail identities. Nah, di sini kan masih kosong ya. Kita belum mengisi formulir identitas ya. Jadi kita dia ada notif identitas Anda belum lengkap, mohon lengkapi terlebih dahulu. Nah, jadi kita diarahkan ke ini, ke halaman formulir identitas wisatawan. Di sini kita akan mengisi identitas yang akan dijadikan formulir untuk pemesanan paket promo dan pemesanan hotel. Tapi nanti akan kita lakukan nanti ya, kita coba ke halaman lain dulu ya. Sebelum kita langsung isi identitas, coba kita ke update. Kita nggak bisa ke update kalau kita belum isi identitasnya secara lengkap. Kita juga nggak bisa ke delete juga ya kalau belum isi identitas secara lengkap. Malah keluar ini sebentar. Oh, ini salah sebentar. Jadi kita ulangi lagi. Tadi delete nggak bisa, view juga nggak bisa, update juga nggak bisa karena kita belum mengisi identitas kita. Kita cek paket promo dulu ceritanya. Nah, di sini ada paket 3 paket ya. Ada paket super yaitu hiburannya ke Korea Selatan selama 7 hari 6 malam. Di sana juga kita diajar bahasa Korea. Lalu ada menu makanan yang favoritnya itu ada odeng, ramen, bulgogi. Nah, ini kota yang dituju itu ke Seoul, Busan, dan Incheon. Karena ini ceritanya spesial tahun baru, jadi harganya 40 juta saja untuk hiburan ke sana. Lalu berikutnya ada paket 2, paket silver, yaitu hiburan ke Jepang selama 5 hari 4 malam. Ada bimbingan bahasa Jepang juga. Lalu makanan favoritnya ada sushi, takoyaki, dan ramen. Nah, ini destinasi wisatanya itu ke Tokyo, Fuji, dan Kyoto. Spesial tahun baru jadi 30 juta harganya. Dan terakhir itu ada paket mantul ya ini ya. Nah, ini menarik nih, hiburannya ke Indonesia selama 10 hari 10 malam. Lalu ada bimbingan bahasa Indonesia dan Jawa. Lalu ada gudeg, soto. Nah, ini untuk menu makanannya ada gudeg, soto, dan nasi goreng. Hiburannya kemana saja? Yaitu ke Jakarta, Bali, dan Bantul. Bantul ini tempat asal saya ya, Bantul. Spesial tahun baru, wah murah ya, 10 juta ya ke Indonesia. Ketiga tempat selama 10 hari 10 malam. Mantul memang namanya paketnya. Lalu berikutnya ada pesan paket promo.
Nah, di sini kita nggak bisa ya karena kita belum melengkapi identitas, jadi kita harus isi dulu identitas kita. Tapi ini akan kita lakukan nanti ya. Kita coba-coba ke fitur lainnya dulu. Kita ini pertama kita mau pengecekan validasi ya. Jadi kita benar-benar nggak boleh kosongan. Kalau pengen isi formulir ini kita harus daftar dulu. Tapi pemesanan paket juga nggak bisa. Kita akan diarahkan akan ada notif Anda belum punya pesanan paket, mohon pesan paket lebih dahulu. Nah, akan diarahkan ke halaman ini ya. Ini juga nggak bisa. Jadi kita akan diarahkan ke halaman ini lagi. Jadi 3 kali pelemparan ya. 2 kali pelemparan ke halaman pesan paket promo lalu ke halaman ini terakhir add identitas. Nah, ini ada over ini saya buatnya pakai apa? Saya buatnya pakai mouse listener ya. Jadi ketika mouse enter itu warnanya putih backgroundnya. Lalu ketika exit dia akan kembali ke warna semulanya. Nah, berikutnya itu ada cek hotel. Cek hotel ini untuk mengecek ya, untuk melihat gambar-gambar hotel apa saja yang ada di negara yang nantinya kita akan tuju. Nah, ini ada hotel Tentram di Jogja, hotel Busan di Korea. Ini saya juga membuatnya pakai thread ya, implement runnable. Jadi pokoknya yang ada istilah runnable itu untuk menampilkan sebuah animasi sih sebenarnya. Animasi baik berupa gambar tapi bisa dibuat kayak semacam video, jadi pindah-pindah gitu. Ini pesan hotel sama seperti pesan paket promo ya. Kita belum bisa dulu karena kita belum mengisi identitas secara lengkap. Jadi kita diarahkan ke sini ya, ke halaman ini. Jadi kita coba ke fitur lainnya, pesan hotel nggak bisa, view pemesanan hotel juga. Ini juga nggak bisa, ada notif Anda belum memesan hotel, mau pesan hotel terlebih dahulu. Nah, jadi kita dialihkan ke halaman ini, pesan paket hotel. Nah, kita karena belum mengisi identitas, jadi kita back dulu. Di sini ada destinasi wisata. Ini juga sama sih seperti cek hotel tadi, ini cuman bedanya ini cuplikan gambar dari destinasi wisata yang akan kita tuju nantinya. Nah, ini ya, dalam Indonesia ada Bali, lalu ada Magelang, Indonesia ada Kyoto di Jepang, ada Osaka di Jepang juga, dan terakhir di Seoul, Korea. Lalu berikutnya ada fitur top up ya. Nah, jadi di sini ada fitur top up. Di sini saya belum bisa top up karena saya belum mengisi identitas ya. Lalu di sini ada upload. Nah, upload ini cuma hanya penjelasan aja ya mengenai aplikasinya, yaitu Dwi App atau Dunia Wisata Application merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk kalangan pengguna baik pengguna dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai macam fitur menarik. Tujuannya adalah untuk memudahkan para wisatawan atau turis mancanegara dalam melakukan traveling ke suatu tempat yang mereka inginkan dengan berbagai macam tawaran hiburan yang tersedia. Ini ada fitur-fiturnya ya, penjelasan singkat mengenai fitur-fiturnya. Jadi bisa dibilang ini tuh buku panduan untuk penggunaan aplikasinya. Oke, kita udah coba semua, kita coba dari awal dulu ya. Itu tadi untuk validasinya ya. Kita pertama add data identitas dulu. Di sini kita disuruh isi formulir ya. Coba kita add apakah bisa. Oh, nggak bisa ya, kita harus melengkapi formulir dulu. Pertama ini ada kartu identitas, kita pilih KTP, ID card atau SIM card ya. Kita pilih KTP misalnya. Nama identitasnya misalnya asal ya, saya isi asal aja. Namanya nama lengkap saya misal Setia Hadi Nugroho. Jenis kelaminnya laki-laki, negaranya Indonesia, alamatnya Bekasi misal, nomor HP-nya 08. Oke, ini sudah saya isi ya identitasnya, kita add aja langsung.
Oke, data wisatawan perlu ditambahkan. Nah, misal tadi kita itu ada kesalahan tipe, bukan tipe sih, misal kita ingin mengubah alamat kita menjadi Bantul, kita bisa pakai fitur ini, update data identitas. Nah, di sini akan muncul formulir yang tadi sama, cuman bedanya di sini kita bisa edit lagi. Datanya sudah sesuai ya tadi, dari KTP, nomor sampai emailnya. Misal kita mengedit alamat jadi Bantul, yakin ingin mengubah identitas, saya klik yes. Nah, data bisa berhasil diperbarui. Nah, kita bisa lihat di fitur view ya, view detail identitas. Nah, di sini identitas kita sudah sesuai ya, ada username sampai email. Nah, alamatnya sudah sesuai ya, di Bantul alamatnya. Lalu ada fitur delete detail identitas. Nah, ini untuk menghapus semua informasi mengenai akun tadi ya. Oh iya, untuk database-nya ini ya, saya menggunakan PHP admin. Tadi kan kita udah daftar, jadi kita tabel akun dulu. Nah, di sini udah masuk ya, username, setia, passwordnya Hadi. Lalu tadi kita kan add detail identitas ya. Nah, itu masuknya ke tabel wisatawan. Nah, di tabel wisatawannya ini udah masuk ya, username, setia, emailnya ini. Nah, nanti kalau kita panjat fitur delete detail identitas, itu akan menghapus seluruh informasi mengenai akun kita, mulai dari tabel akun, tabel wisatawan, tabel pesan hotel, tabel top up, dan paket promo. Nah, untuk tabel hotel sendiri ini udah ada isinya, karena ini akan menampilkan informasi mengenai hotel-hotelnya, baik dari nama hotel, biaya per hari di hotel itu berapa, lalu makanannya berapa, sama AC-nya berapa. Jadi ini akan nggak kehapus ya, soalnya ini nggak menyangkut mengenai identitas kita nantinya. Oke, untuk fitur delete detailnya nanti akan kita coba di akhir aja ya. Kita coba ke fitur lainnya dulu. Kita ke cek paket promo tadi udah. Nah, setelah kita cek-cek nih, kita bisa langsung pesan aja. Nah, di sini kita diarahkan ya. Nah, di sini ada identitas kita ya, nama Setiadi Nugroho. Kita di sini mau pilih paket apa? Ada paket super, silver, mantul, sesuai dengan tadi ya yang ada di halaman cek paket promo. Kita misal pesan paket super dulu, jumlah wisatawannya satu apa berapa, kita bisa pilih bebas ya. Kita misal pilih satu dulu. Nah, tanggal pemesanannya misal kita tanggal, untuk kita mau pesan ini untuk tanggal 20 tanggal berapa, 30 Juni misal. Kita cek dulu harganya. Oh, harganya 40 juta. Kalau untuk 2 wisatawan misal, oh 80 juta. Udah, kita pesan dua aja ya, karena tadi saldo kita cukup. Saldo kita kan sebesar 100 juta ya. Coba kita pesan 3 ya, harganya kan mesti 120. Coba kita pesannya, tadi kan saldonya 100 juta, sedangkan ini harganya 120 juta. Coba kita pesan, apakah bisa? Oh, nggak bisa ya, saldo Anda tidak cukup. Ya udah, kita pesan dua aja kalau gitu. Harganya 80 juta. Oke, paket berhasil dipesan. Nah, dia akan masuk ke tabel sini ya, paket promo. Nah, di sini ada data-datanya, nama, paket, dan total harganya. Nah, di sini juga ada angka 1. Ini artinya apa? Ini artinya ada satu pemesanan yang tadi saya barusan pesan. Coba kita pencet. Nah, di sini ada formulir. Formulir kita paketnya tadi kan baru memesan paket super. Jadi di sini hanya muncul paket super aja. Coba kita cek. Nah, ini untuk pengecekannya ya. Nama, paket, jumlah, tanggalnya, dan total harganya. Nah, jadi besok wisatawan cukup menunjukkan bukti pemesanannya ini kepada petugas jika ingin melakukan liburan ke Korea. Lalu coba kita pesan lagi ya. Sini coba kita pesan lagi paket super misal untuk tanggal 29. Kita cek, kita pesan untuk satu aja coba. Oh ya, saldonya nggak cukup ya. Coba kita pesan paket silver dulu. Oh ya, harganya 30 juta, nggak cukup. Ya udah, kita top up dulu aja deh. Kita coba top up dulu.
Tuh, saldo kita tinggal 20 juta, pengeluarannya 80. Nah, di sini akan diarahkan namanya udah sesuai ya, nama, kartu identitas sama nomor HP. Di sini nominal top up-nya 10 juta yang tertera nilai default awalnya. Misal kita top up 5 juta, maka bisa. Oh, nggak bisa, ternyata ada batas minimum. Minimum top up itu 10 juta ya. Misal kita top up-nya banyak, 100 juta. Nah, di sini juga ada batas maksimumnya ya. Jadi batas maksimum sekali top up itu 50 juta. Ya udah deh, kita top up 50 juta aja kalau gitu. Nah, di sini saldonya bertambah ya sebesar 70 juta. Nah, untuk di sini tabelnya masuk ke dalam tabel top up ya datanya. Nah, di sini nominalnya 50 juta. Nah, sedikit kita sekarang cukup nih buat pesan paket silver misalnya. Kita pesan paket promo dulu. Kita pesan untuk tanggal 30 juga karena deadline projectnya ini tanggal 30. Kita pesan paket super lagi. Tadi kan kita udah pesan paket super ya, coba kita pesan lagi. Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi yang dimaksud tadi yang di tabel ERD itu, jadi satu wisatawan itu hanya boleh memesan satu kali ini aja, satu kali paket yang sama. Tapi dia bisa pesan paket yang berbeda. Jadi totalnya itu 3 pemesanan paket kan. Jadi satu wisatawan itu bisa pesan 3 paket promo dengan syarat paketnya itu harus berbeda. Ini karena kita paket super dan pesan tadi, jadi kita coba paket silver. 9 wisatawannya misalnya 2 ya, kita ngajak kerabat kita cek dulu. Oh ya, harganya 60 juta karena tadi satunya kan 30 juta kan kalau liburan ke Jepang pakai silver. Jadi kita pesan aja, duit kita cukup tadi kan 70 juta kan itu cukup. Nah, di sini saldo kita tinggal 10 juta, di sini nambah ya jadi 2 ya. Jadi kita punya 2 pesanan paket sekarang, ada paket super sama silver. Nah, kita cek dulu. Oke, udah sesuai ya. Nah, karena duit kita udah mepet nih tinggal 10 juta, kita coba top up lagi. Kita top up dikit aja dan banyak-banyak, misal 10 juta aja ya. Kita mau pesan paket mantul ceritanya untuk berdua. Kan tadi paket mantul kan satunya 10 juta kan. Kita mau coba pesan paket mantul untuk 2 orang jadi 20 juta. Jadi kita top upnya 10 juta aja udah cukup. Nah, udah berhasil ya. Nah, saldo kita nambah lagi. Kita pesan lagi sekarang paket mantul. Kita pesan untuk 2 orang. Kita pesan juga untuk tanggal 30 Juni 2023. Cek harga. Oke, pas duitnya 20 juta. Nah, di sini akan nambah 3 ya. Nambah 3 paket pemesanan, yaitu paket mantul yang terakhir. Nah, jadi ini ya paket mantul. Saldo kita 0, habis ledis. Pengeluarannya 160 juta totalnya semua. Tapi kita kan belum cek hotel ya, pesan hotel ya. Nah, di sini kita belum pesan hotel. Sedangkan harga hotelnya pada jutaan. Ya udah, kita top up lagi aja. Kita tambahin saldo lagi aja. Nah, di sini kita mau top up berapa misalnya? 20 juta aja udah cukup. Kita top up 50 juta aja, kita banyak. Pengen usah mondar-mandir nanti mondar-mandir top up. Oke, top up udah berhasil. Kita coba top up lagi ya. Kok kayaknya instan banget ya dapat duitnya. Top up terus. Coba kita top up lagi. Di sini kita top upnya 10 juta aja. Nah, di sini jadi ada apa? Ada kondisi ya di sini ya. Kita tuh maksimum top up 3 kali aja. Nah, jadi kita tidak seenaknya kita mau top up berapa kali nggak bisa. Jadi kita untuk satu akun ini hanya bisa top up 3 kali dengan batas minimum 10 juta dan maksimumnya 50 juta. Nah, kita lihat dulu di tabelnya. Di sini kita udah top up 3 kali ya. Nih, jadi udah nggak bisa. Tadi kita paket promo udah pesan 3 juga ya. Paket super silver dan mantul. Jadi kita nggak bisa pesan paket lagi karena udah 3-3-nya kepesan. Kita sekarang yang belum adalah pesan hotel. Nah, di sini kita coba pesan hotel.
Untuk 2 wisatawan, misal kita pesan untuk 5 hari, 3 hari aja. Kita pesan untuk yang di Korea ya. Kita tadi kan pilih paket Korea juga, kita harus pesan buat di Korea. Kita pesan buat tanggal 30. Kita cek harganya dulu. Oh, harganya 19 juta, kita pesan. Nah, di sini saldonya berkurang. Nah, di sini ada angka 1 sama ya seperti pemesan paket tadi. Jadi di sini kita udah punya satu pemesanan hotel. Nah, di sini ada hotelnya namanya ini. Kita pesan lagi aja ya. Kita pesan Korea udah, yang di Korea udah. Kita pesan buat Indonesia. Kita pesan yang buat di Jogja ditanya misal. Misal kita 5 hari. Tanggal pemesanannya misal 30 Juni. Oke. Sudah ya. Nah, di sini saldonya tinggal segini. Nah, ini nambah 2 ya. Nah, tadi kita udah pesan satu lagi, yang satunya di Jogja. Nah, kita cek. Oke, kayak gini ya udah ya. Udah masuk datanya. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja sih fiturnya dari aplikasi ini. Jadi fiturnya itu cuma intinya itu kita bisa pesan paket wisata sama pesan hotel. Nah, jadi itu aja, saldonya segini, pengeluarannya segini. Kita coba fitur terakhir ya, delete detail identitas. Oh ya, untuk pesan hotel ini masuk di tabel ini, pesan hotel. Nah, di sini kita udah pesan 2 hotel ya, sesuai tadi. Nah, di sini kita coba fitur ini, ada fitur identitas. Nah, ini ya, kita coba ya. Oke, kita hapus. Nah, data wisatawan berhasil dihapus. Nah, kita sekarang diarahkan ke halaman login. Jadi sekarang kita udah nggak punya akunnya lagi nih. Coba kita lihat di database. Tuh, sudah kosong semua ya akunnya. Kecuali hotel tetap masih ada. Tabel paket promo kosong, tabel pesan hotel juga kosong, top up kosong, dan wisatawan kosong. Semuanya reset. Oke, sekian mungkin update dari aplikasi dunia wisata ini. Jika masih banyak kelemahan dan kekurangan dari aplikasi ini, dari fitur-fiturnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.